Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutamanya nikmat yang tidak boleh dan tidak akan pernah kita bosankan untuk mensyukurinya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Alhamdulillah, karena kita selaku mukmin, selaku muslim, kalau setiap hari mikir kenapa ya punya iman, pasti jawabannya alhamdulillah. Kalau setiap hari kita syukur nikmat iman, walaupun masih ada ucapan ayo kita iman ya, tanpa maaf memikirkan ekonomi kita, tanpa maaf memikirkan masalah seandainya kita ada kekurangan dalam keluarga, tanpa memikirkan kita ada apapun daripada macam-macam kekurangan duniawi, ya pikir iman tauhid. Kita dengan sekarang punya iman, syukur alhamdulillah. Setiap hari itu, suatu saat banyak-banyaknya mensyukur nikmat Allah ini akan menutup segala kekurangan versinya kita, sehingga kita kan jadi orang yang gampang sambat buyur alhamdulillah atau istri lah ini ibadah ini alhamdulillah, bukan alhamdulillah ekonomi rasul, bukan alhamdulillah karena ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa? Maaf, mau ada fitnah ekonomi, fitnah kesehatan, ada masalah A, masalah B, masalah C, isu yang lain sebagainya. Selama saya masih punya iman, maka saya masih punya nikmat yang sangat agung. Tetap sambil menjaga iman, tetap minta sama Allah kaya, minta sama Allah sehat, minta sama Allah kesempurnaan. Bukan berarti kalau punya iman, syukur, senang, kemudian tidak butuh sama duniawi, ya tetap butuh. Tapi kalau kita dipikir ini tafakur, kalau kita bawa dalam kehidupan kita, kalau Allah tawarkan sama kita, jangan tak kasih semuanya, bukan tak kasih pabrik, tak kasih dunia beserta dengan isinya, bukan tak kasih se-Indonesia beserta dengan dunia. Seandainya semua makhluk yang ada di atas dunia tak tundukkan kepada kamu kayak tunduknya mereka kepada Sulaiman alaihissalam, dan apa-apa yang ada di atas dunia miliknya kamu, mau anda mau, alhamdulillah. Jadi syaratnya satu toh, dia saya mau keluar daripada titel beriman kepada Allah. Jadi Allah saya iman ya, aku pengen di dunia. Ada opsi kedua, ada. Apa opsi kedua? Ya ini punya orang masing-masing, ya kayak gini sekarang ini, sambil terus minta, tapi beriman. Insya Allah sedangkal-dangkal yang kita punya ilmu milik Allah, tapi yang penting iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jawab seperti ini, iya penting ini tapi beriman. Tapi yang kedua tetap minta kaya, minta sehat, minta keluarga yang sempurna, minta keluarga yang lengkap, minta panjang umurnya orang yang kita cintai, tapi tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kita sadar alhamdulillah, segala apapun yang bagian longsor sampai minder sama makhluknya Allah perlu disingkirkan dengan kita cukup menjadi Allah iman. Ya Allah, kalau saya memakmurkan dengan sholatnya alhamdulillah, memakmurkan dengan pengajiannya alhamdulillah, memakmurkan dengan ilmunya alhamdulillah, memakmurkan dengan sholawatnya alhamdulillah. Semoga seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala, istiqomah, yang hingga insyaallah keistiqomahan kita membawa solehnya anak-anak kita, keistiqomahan kita membawa solehahnya anak kita. Bolehlah masjid seandainya, ini saya kasih contoh karena saya nggak tahu masjid ya, kalau tepat ya ini contoh ngambur, kalau nggak tepat ini contoh ngambur. Seandainya ya Allah sekarang masjid nilai subuhan sisa sol belur belu asal belu mahjud sasor setengah isa rasul insyaallah. Kalau saya istiqomah, saya sedo, anak saya bisa sol yang ketiga dan sol yang keempat, dan juga masjid taufik minallah ya Allah, karena menuju anak subuhnya hampir, ya subuhnya hampir, duhurnya penuh, asarnya penuh. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada realisasi dari kita. Luput zamanku ya Allah, zaman anakku taufik minallah karena yo majlise, yo sholate, yo sholawatane, yo kafe, kayak ramenya semarnya khusus rame masjidnya. Insya
ilmu atau maaf keturunan semua jodoh apa? Cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berada di masjid gak ada masalah. Maaf, oh ada jajanin, kalau jajanin tak boleh itu buat ridhonya Allah Ta'ala. Lah itu ridho saja jajanin, alhamdulillah. Lah itu ridhonya Allah Ta'ala, sak pahalai, sak kompaknya, guyupnya, damainya, alhamdulillah. Kenapa kok syukur? Dibuat banyak kayak marut. Sikini tak perlu, sikulu tak perlu, sikini kok ada kampung sini sih terlalu 20 orang sampai ibu-ibunya mungkin sampai hampir 50 sehari sini. Alhamdulillah, nikmat rukun ini dipertahankan. Insya Allah kerukunan ini akan membawa kerukunan masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit nasihat daripada ulama, apabila memang setiap membahas sesuatu selalu menerjemahkan. Tujuannya adalah yang pertama tahu diri. Ya, kalau kita ini masih banyak maksiat, maka kita terjemahkan aja nasihatnya para ulama. Cek murni di pengajian, bukan pengajiannya soleh asgar, bukan pengajiannya atau minallah, tapi pengajian sayur kita. Pengajian yang diadakan sama takmir, tapi pengajiannya isinya nasihatnya ulama beneran. Ya, kalau habib yang kenceng, kalau kiai yang hebat, yang sudah top kehebatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan orang-orang ikhlas ini yang ada di kita masuk ke dalamnya kita, sehingga kita bisa membawa perubahan yang positif keluar dari masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Kita biasa bawa pada kitab daripada seorang imam yang berjulukan Fakhrul Wujud, yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, ini kita mulai awal sampai akhir babnya beda-beda. Bab ikhlas, bab menyembah sama Allah, bab khusyuk, bab kawal-kawal yang rezeki. Tapi kalau mau diintisari dan diringkes, wes kita pegang surat bocor ya. Intinya apa? Intinya hati harus ada Allah. Nah, makanya kita lihat kalau seandainya kita pernah sepil sedikit dunia kriminal ada di YouTube, sepil aja, nggak usah serius-serius banget. Kita akan berarti banyaknya cara-cara kehidupan, mulai pelanggaran syariat, pelanggaran aturan negara, pelanggaran macam-macam. Kenapa? Kalau kita kembali kita rujuk kepada nasihat ulama, orang-orang ini hidup kayak orang punya Allah, makanya mereka pakai prinsip Rosdol, wes kalau usaha Rosdol ini kan tidak ada batas. Padahal Allah itu kalau kita ada di hati supaya ada batasnya. Ngamuk boleh orang batasi, nasihat boleh tapi ada batasnya. Semuanya boleh ada batasnya. Itu batasannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nasihat yang apabila akan diterjemahkan di sini, beliau mengatakan wakil birobika, jadilah kamu wahai seorang hamba Allah kepada Allah. Jadilah kamu kepada Allah fi kulli halin wa di setiap keadaanmu, dalam keadaan batin percaya dan taat kepada seluruh janji Allah Ta'ala. Kita kan pernah hadir pengajian, sedikit pernah dengar janjinya Allah. Maka pemayan takilah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Saya pernah dengar tapi lupa artinya. Saya artikan, siapa orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan jadikan kepada dia satu yang sempit dilonggarkan, yang tertutup dibuka sama Allah Ta'ala, dan diberikan rezeki dari arah yang dibuka. Takwa Allah. Nah ini rasa takwa kepada Allah dipegang karena percaya sama Allah Ta'ala. Ya apa cara gambarkan percaya sama Allah? Seandainya kita punya orang yang kita fans, baik itu guru, seorang atasan, orang tua, yang kalau seandainya mereka janji sama kita, besok jenengan tak kasih hajat jenengan, insya Allah 500.000 halal sedekah, bukan. Kita insya Allah yakin, mau ayah kok. Kita mau insya Allah yakin, tidak mau ibu saya kok. Kita insya Allah yakin, tidak mau sana dulu kok. Kita insya Allah yakin, kalau bukan saya cinta, tak mungkin kok. Kalau bikin nabi aku yakin sampai ke bawah tidur, sampai ke bawah mimpi, bangun fresh, kebayang 500.000. Kenapa? Gak mau pulang ya. Kita lupa kalau pulang manusia. Nah, terus manusia itu bisa sakit. Terus dari sakit sama sakit kasih itu
itu udah. Kalau ada sakit yang parah, koma, batal masihnya, naudzubillah dari. Kalau meninggal, naudzubillah dari horor, naudzubillah dari guyon, ngeprank, naudzubillah. Nah, kok bisa ya? Kita dijanji ini sama manusia, siapapun kelas dan statusnya, kalau mimpi melek itu sadar, cair manusia. Nah, kok bisa? Nah, kita ini lagi gandolan sama zat yang gak pernah mati, yaitu Hayyul la yamut, Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, gak pernah luput daripada janjinya. Allah kalau sudah janji pasti akan ditepati. Lah kok bisa ya? Kita mulai motor si ragu, terus jadi ya. Kita mulai motor benar sholat, sholat iya alhamdulillah. Masalah nanti berjamaah, dengan musikornya, tempatnya, pokoknya sholat dulu. Sholat, orang sholat itu adalah orang yang takwa. Orang yang takwa itu sing sempit bilongkan, yang rezeki akan diberikan dari akhir dari surga. Kok melek sholat subuh, apalagi berjamaah, wirid titik-titik, saat doanya imam keluar pulang, kerjanya bergawe ambil aku, itu gak cair gak? Nah, kok bisa? Ini ada pertanyaan, maka dibalik sekarang. Janjinya siapapun, hebatnya kayak apapun, kalau mereka bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan beri. Diprank, saya nggak ngamuk. Digoroi, saya nggak ngamuk. Dijanjini terus menini saya diblokir, saya nggak emosi. Kok bisa? Karena saya nggak taruh harapan sama Allah Ta'ala. Saya cuma taruh harapan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Makanya aktivitas kita jadikan, usahakan karena cari ridho Allah Ta'ala. Sehingga kalau seandainya kita berada di tempat ini bawa khayalan masing-masing, ketemu bocor, contoh, wah belum lebaran, aku seselaman di UKP, bawa harapan. Kalau kita gandolkan harapannya kepada Allah semata, maka ini cuma niat yang kita ingin lakukan pada tempat ini. Seandainya ada orang mau salaman sama kita, kita akan emosi. Kenapa? Karena harapan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir salaman, ya alhamdulillah. Akhir assalamualaikum, alhamdulillah. Akhir sholat gobar, cekakan itu guyonan yang halal, alhamdulillah. Itu bonus. Tapi semua orang gini, cari ridhonya Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bergandolan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kedua, nasihat yang pertama, gandolan sama Allah. Nasihat yang kedua, wala tarji' ila nafsi. Jangan pernah kembalikan kekuatan itu kepada diri. Hancur. Ya. Fa inna rajih, karena sesungguhnya orang yang mengembalikan kekuatan itu ada pada dia, dan ibun fit ta'ab was-sahr, selalu dalam keadaan capek dan dimurkai. Contoh, ada orang kaya punya uang miliaran nganggur, jadi bukannya diputar, yang diputar lebih banyak. Kemudian ada orang berhati sama dia, ada perlu adik, dia kakaknya, mas, kakak kandung, orang urusan 1 juta, urusan nafkah. Saya punya tagihan sekolah, kakak bayar 1 juta ini, saya anak untuk kakaknya miliaran. Kalau ada orang yang punya uang miliaran atasnya 1 juta, apa mana urusannya adik orang kandung, beres, menit apa ya? Menit aja. Maka orang yang selalu mengandalkan uang, kenapa saya harus jamin ini? Duitku akhirnya kita ATM, duitku, ATM-ku, rekeningku, kebaikanku, aku masih, ikuku semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini nanti akan jadi ketidakberkahan. Kenapa? Karena dikatakan orang itu kalau membalikan atau menyelesaikan masalah pakai power pribadi, bukan kekuatan Allah, maka akan dalam keadaan capek. Lalu kita sedang ucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya kan semua paham. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih
ngomong gini akhirnya bu, dia dalam keadaan terbayang-bayang birrul walidain kakei. Ya, ibu akhirnya juga balik miliar mantap. Gue kakek ibu atasannya 2 juta itu. Itu kan kayak atasannya 2 juta berarti nyepelin. Kenapa kalau ini anak bisa ngomong atasannya 2 juta? Karena dia ngantuk dan gagalan dengan uangnya yang miliar. Keluar dari sini dia buka WA, ekonomi lagi dahsyat. Ini tak sepilkan sendiri cuma contoh kalau pas boleh ya pajak lagi naik, daily pabrikku, PT-ku, aduh aja. Maka beda. Mana orang begini, mana orang begitu, mana urusan bank, mana urusan hacker. Ya tuh kira mau bahaya. Bagaimana urusan hubungan Islam? Loh ya apa? Yang gerakkan saraf untuk ngomong seminggu atasannya berjuta sampai gerak sarafnya. Allah. Yang gagalkan anak atau mempending berusaha seminggu mana belum aku juga berbaca itu enggak seminggu ya gimana sampai gerakkan untuk lisan ngomong seminggu. Kenapa? Karena anak ini gandolan sama ATM-nya, padahal ATM-nya berkurang 2 juta atau 30 miliar bukan ini gawe ibu mana 30 miliar kayak ibu ibu kayak gak arti ini karena ibu adalah segala-galanya orang tua. Ya 2 juta gak dikek no. Kenapa? Karena lupa yang maha ngekek itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita ini dibuatin akan mendapati banyak daripada masalah. Contoh, wah saya mau urusan birokrasi. Selama itu kita akan cari orang dalam, boleh, tapi jangan cari orang dalam langsung. Jangan cari fulan-fulan yang hebat-hebat. Masuk kakak kita tidak akan pernah akan bantu kita kalau nggak lau bila Allah yang tadi sini bantu. Makanya kalau kita punya gandalan manusia, insya Allah tunggu cepat atau lambat manusia yang kita gandalan ini akan jadi orang yang paling terkenalnya ini. Kenapa? Karena Allah cemburu. Misal kekuatan dari saya, kehebatan itu dari saya. Ada pukulan yang tanda tangannya mahal di dunia ini, gerak tangan ini saya. Maaf tak seterusnya bisa. Maaf tak komarno bisa. Bahkan tak cabutnya uangnya setelah janji 2 detik nanti bisa. Nah pernah diceritakan negara sama saya. Kenapa? Setiap manusia punya hati. Bahasa Arab qalbun. Dan Allah adalah zat yang maha muqallibal qulub. Allah adalah zat yang maha membolak-balikkan hati. Orang yang kemarin jelek sama kita karena kita bertakwa kayak ahoknya Nabi, diilokno gak balas ngilokno, meos gak balas meos, salam gak elek gak dibalas elek, besok dia tunduk. Siapa yang nunduk dia? Bukan kayak kita. Siapa yang nunduk dia? Bukan nasabnya kita. Siapa yang nunduk dia jadi orang baik? Bukan ilmunya kita. Siapa yang nunduk dia jadi orang baik? Bukan ahli masjidnya kita. Allah yang berubah dari moh sama kita jadi film sama kita. Nah kalau sudah tahu ya pusat perubahan manusia makhluk dunia ini ada di Allah Ta'ala. Dan kenapa saya katakan dengan insya punya bapak yang keren dibikin dulu bapak kerennya, ibu yang kerennya dibikin dulu ya, bukan gua dibikin dulu. Terus apa? Dimasuki Allah di sini. Bapakku hebat, Allah hebat. Ibuku hebat, Allah hebat. Kakakku hebat, Allah hebat. Adikku hebat, Allah hebat. Fulanku yang jabatannya tinggi orang kaya hebat dan baik sama saya. Kalau Allah mau hebatkan dan baik dari mereka untuk saya. Mau dicoba. Dan kita merasakan nasihat ini dari guru kita dapati perubahan hidup yang sangat drastis dari yang serba dalam menungso. Oh alasannya birokrasi malah tak aku biolog gitu kan sih. Urusannya Pak Polisi tidak mengira, oh aku duit pulang. Urusan nanti masalah sama ini aku duit pulang. Pulang ditaruh dulu, diganti sama roh bulan. Siapa roh bulan? Tuhan yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih urusan kita yang gak nyandet? Banyak, pasti kan nyandetnya karena kita bantu sama Allah. Tak jaga-jaga luput. Siapa yang luput? Allah. Katanya yang bedulnya lah, kok dia sih belum tahu. Siapa yang bayar orang yang kena karetan? Allah. Moga dicek dalam kehidupan dengan pasti punya banyak masalah dan alhamdulillah
urusan duit produk gede, yang nolong kita bukan yang uangnya miliaran, yang nolong kita yang uangnya kepres. Mau dicek iya, saya pernah urusan motor oman, itu 100 juta. Nek kakak bayar saja bayar iya, 100 juta yang kurang. Saya telepon Pak Fulan yang miliaran, ya Allah. Saya telepon adik saya yang miliaran, tak kita sekolahan. Saya telepon sama Bapak Fulan yang sangat cinta sama saya, janji lek ono perlu ngomong udah atasannya kabeh, ternyata duit ditambah uang di investasi orang muter aja terus begini. Ya Allah, ya Allah, masa kan memang ada 100 juta, kalau saya 1,4 miliar. Tuh kok ya Allah keselamatan ya Allah begini. Ada nasar, hayya sholat, hayya kamu salahnya sholat, sahabat Allah. Sahabatnya kapan? Ketika kita punya PR 100 juta harus ancam, harus lunas tadi kita sholat. Saat meremnya kita dalam sholat, apa yang pikiran? 100 juta, yaitu ngomong sama Allah. Tapi bukan sholat ngomong Allah Akbar, Allah 100 juta. Tidak gitu, tidak gitu. Cukup kita ini punya kepikiran, punya kesumpekan. Ya Allah, mosok gara-gara sudah maghrib gara saya punya rumah. Sholat, terus dibuang kabeh, kak 100 juta, kak omongan, kak bulan terus pokoknya khusus di sini Allah Maha Besar. Berarti alhamdulillah, ini sosial, diusul-usul, muncul dari pikirannya, muncul 100 juta. Itu namanya lagi komunikasi kepada Allah Taala. Allah Maha Tahu, sama ngedepan kuda jamaah, puasanya maha hebat. Wes merem-merem, wes nyampe no Fatihah sakuate, kepikiran 100 juta. Allah akan kata dan berkata atasannya 100 juta untuk Allah yang mau atasannya. Keluar dari asar, nunggu di rumah kita dengan semua kakak kewangi pada suki, adik dan kewangi pada suki, iper kewangi pada suki, sing janji aku juga gantung juga kewangi, noles kafe, nunggu orang-orang ada yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, aku jawab kopi, 10 kopi, di kayak jajan, di makanan, dikasih makanan, belum awal ini kayak subuh, ya kan? Deadline sudah mau mundur. Apa kosan? Oh apa? Kenapa? Kita jaga kok? Sangat selalu bagi atasan 100 juta yang mungkin habis supaya manusia ini bicara manusia atau bicara anak ini. Oh apa? Gak apa-apa, gak ada masalah. Ada masalah, tapi gak percaya sama yang tanya. Lu ngomong dari sholat itu berarti bisa 100 juta itu beras. Saya tanya, saya cerita sama ngomong. Nah sampai tadi cerita belanja, belum aspek, belum HP, berundung, lalu kayak apa ini? Cerita pada bisa ceritanya bisa dibangin. Sekarang cowok sih sampai ya, cuma apa-apa jadi. Saya ini mau untuk rumah sebelah, duit itu kurang 100 juta atau enggak mahal itu. 1 juta atau iya. Dan jangan sampai di sini utang 1 juta bayarnya kapan? Saya punya gaji sekian, saya punya arisan sekian. Insya Allah kalau kurang saya tetap bayar. Berarti kalau kurang mana? 6 bulan mana? 1 juta bayar. 6 bulan ya? 6 notaris ya? Berapa? Tahu kan 1 juta? Ojo belum. 1 juta belum saya beli. Iya. Notaris. Kalau notaris cair dari orang yang sebenarnya selalu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya sahabatnya itu ke Allah dulu, jangan terlalu cinta sama habaib dan kiai dan bos orang soleh. Allahnya nggak ada, nggak tembus masuk disiram banyu baru berkah itu di kelokok nos bisa ngolas winternya kawan aku nggak ada di orang soleh. Kenapa? Karena kita dekat semadar yang mensolehkan kita. Nah kalau kita cinta sama Allah, dinasihati guru habis kiai terus masuk dalam Allahnya. Maka segala sesuatu kembalikan kepada kekuatan Allah, jangan pernah kembalikan kepada kekuatan kita. Waraja ila rabbihi daimun firroha. Orang yang kembali kepada Tuhannya senantiasa dalam
walaupun lewat tangannya ibu, tangannya bapak, tangannya kakak, tangannya adik, sekarang mulai diolongkan. Dulu saya punya sepeda motor, saya punya sepeda motor, Allah yang gerakkan orang-orang baik untuk baik sama saya. Coba jangan rasakan hasil ini, insya Allah kehidupan kita akan jadi berkah, kehidupan kita akan jadi orang yang lebih baik, karena kita telah mengolongkan segala sesuatu daripada gerak dari kita. Kita ini kadang-kadang menetes, masih ahli majlis, ahli sholawat, ahli sholat. Kenapa? Kita masih terlalu gantung sama makhluk. Monggo kita dulu, ya habibnya, ustadznya, kiainya, orang solehnya, bapaknya, ibunya, semua taruh dulu. Masuk ke Allah. Ya Allah, siapa saya? Kalau bukan karena jenengan saya dan orang tua saya kepada saya. Siapa saya? Kok saya bisa dekat sama orang lain, orang soleh, orang alim, orang kiai? Kalau bukan jenengan yang baik dan orang soleh. Allah kan dulu. Insya Allah tidak ada kata sambat dalam kehidupan kita, tidak ada kata longsor di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, li'annahu, karena orang yang selalu mengembalikan dirinya kepada Allah, aktivitasnya kepada Allah, baik dan buruk semuanya dari Allah, telah membuktikan annama ja'ahu min ni'matin aw bala'in min rabbih, apapun yang datang kepada kita, nikmat ataupun bala, bantuan ekonomi dari orang kaya atau dari orang singkatannya bambes, bantuan ilmu dari orang yang alim karena dia ustadz kiai besar, atau dari orang yang kakek alim yang suka jagongan tapi subhanallah lisannya ngomongin ilmu mantap dari kita. Oh ini jagongan atau ngajar kita, siapa yang berada di sana? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita butuh ilmu agama harus ustaz, kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita punya urusan ekonomi, dia harus orang kaya, kembali kepada Allah. Biar Allah yang gerakkan orang-orang ini untuk mau membantu kita. Karena orang kaya itu tidak kayak yang banyak. Kita aneh kelamin kaos lambrang, ya sandalis walu cerono ini biasa, dibeli biasa. Kalau Allah gerakkan melangkahkan kakinya ke rumah kita, bantu kita, apa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembalikan kepada kontaknya kita, kedekatan kita, ya hubungan asal kita sama keluarga akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apapun musibah, kembalikan kepada Allah. Toh musibah datang sama kita izinnya Allah, dan yang bisa mengangkat musibah ini juga Allah. Allah berikan nikmat sama kita, kembalikan kepada Allah. Kita dapat nikmat bukan karena kita anaknya siapa, kita dapat nikmat bukan karena kita telah hatam kita apa, kita mendapatkan nikmat bukan karena kita telah ibadah sekian banyak, tapi karena kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita masuk orang-orang yang dijadikan setiap harinya tambah ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah gandolan totalitas, loyalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga makhluknya Allah ta'ala jadi bala bantuan prajurit pasukan Allah yang akan bantu kita dalam kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang selalu bisa kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan semoga kita masuk orang-orang yang kalau ada satu sedikit masalah kita akan ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil, ya Allah wa ni'mal nasir. Semoga masuk orang-orang yang kalau ada masalah hasbunallah, cukup bagi Allah, kapaten sama fulan, kapaten sama fulana, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biar fulan dan fulana Allah gerakkan hatinya untuk kita, bulan ini kita akan berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadirin sallallahu wa sallamna wa rijaluna syiruna fi mithli ihtidai jalasatin kawaina wa batasudul kusurna wa matalabul darabna wa ila hadratillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sirril Fatihah. Mungkin cuma sengaja karena pagi ini gak rapat dan akan kembali kepada rapat. Ya, mengingatkan nanti. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'inu wa nastaghfiruka adyanana
والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات